Baca. Jihad, jihad, PWI, jihad, jihad, jihad. Komando latihan berjuang. Di sini PWI dilahirkan. Jiwa pahlawan PWI namanya, Polisono bersama kita. Ulama santri kiai sekolah menuntun kita. Semangat tetap menyerah. PWI siap-siaga. Di mana kami berada, kami siap berjihad jiwa. Untuk bangsa dan ulama, lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan perjuangan. Mari kita berjuang bersama. Kalau tidak mau pulang nyawa, di bawah naungan guru kami, PWI tak pernah ingkar janji. Untuk pahlawan kami laskar rela sampai mati. PWI jihad, jihad, jihad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu sallu ala Nabi Muhammad. PWI jihad, jihad, jihad. Alhamdulillah. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita lagi sehat walafiat. Harus kita bersyukur karena di tengah-tengah kesehatan kita banyak saudara-saudara kita yang lagi berbaring merasakan kesakitan. Kita doakan mereka supaya cepat diangkat penyakitnya oleh Allah dan disembuhkan seperti sedia kala, seperti halnya kita sekarang ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir insya Allah mau berbicara tentang PWILS. Apa itu PWILS? Untuk apa didirikan PWILS? Dan siapa yang mendirikan PWILS? Dan siapa kesepuhan PWILS? Kita harus tahu. Kenapa kita harus tahu? Karena agar kita tidak bisa dibohongi, dipremi, dibodohi oleh orang-orang yang tidak kenal apa itu PWILS. Karena kalau kenal dengan PWILS, tentu kita akan baik, akan bersatu, akan mendukung dengan mereka, insya Allah. Karena ada istilah tidak kenal, tidak sayang. Jadi timbulnya kita sayang, timbulnya kita cinta karena kita kenal. Sekali lagi, tidak kenal, tidak akan sayang. Oleh karena itu, insya Allah di sini Al-Fakir mau berbicara, menerangkan sedikit tentang PWILS, yaitu Pejuang Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ini adalah ormas yang sah, yang berlegalitas, yang berbadan hukum, dan kesepuhannya pun adalah para jenderal dan para ulama yang benar-benar alim, alama, puhamah.
Artinya apa? Artinya ormas ini adalah ormas yang benar-benar ormas Nusantara, yang benar-benar legal, yang benar-benar didukung oleh kepemerintahan yang sah. Satu. Dan apa aktivitas, tujuan, kegiatan yang dilakukan oleh PWLS? Yaitu adalah untuk merekrut, untuk merangkul, untuk menyatukan, untuk menenteramkan, menyamankan, mempersatukan seluruh rakyat Nusantara. Kenapa seperti itu? Karena sekarang kita tahu semua lagi polemik, lagi saling menyalahkan, lagi saling menyudutkan, lebih lagi saling serang-serangan. Tuh makanya timbul PWLS untuk mengamankan, untuk merangkul, untuk menyatukan, untuk menenteramkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita tahu, jadi PWLS itu adalah untuk menyatukan umat manusia, merangkul semua bangsa, ya, tidak kenal agama apapun. PWLS tetap merangkul semuanya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tapi tetap kita satu, yaitu bangsa Indonesia. PWLS berdiri tegak untuk menjaga negara, menjaga nusa, bangsa, dan agama. Juga NU. Oleh karena itu, PWLS Jaya, Nusantara Jaya. PWLS tidak jaya, rusak, hancur, Nusantara pun seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena PWLS adalah membentengi bangsa ini daripada tipu daya, pembohongan dari luar, dari orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, PWLS beranggotakan adalah bangsa-bangsa pribumi, ulama-ulama pribumi, terah-terah wali songo, ustadz-ustadz yang cinta damai. Itulah anggota-anggota PWI. Jadi karena itu, kalau kita mendengar ada suara, ada teriakan, PWLS itu adalah neo PKI, itu bohong. Jangan kita percaya. PWLS adalah pembegal nasab. Awas, kita jangan percaya. Itu adalah pembodohan. Itu adalah penggiringan opini. Itu adalah pembohongan kepada kita. Karena sejatinya PWLS itu adalah anak-anak Nusantara, adalah putra-putra Nusantara terbaik untuk menjaga NKRI. Jangan sampai NKRI itu rusak, jangan sampai bangsa ini pecah, maka berdirilah PWI. Jadi kalau ada orang yang berteriak begal nasab, kita teliti. Bisa jadi mereka yang begal nasab. Kalau ada orang yang teriak PWI adalah neo PKI, perlu kita teliti. Bisa-bisa dia yang sebenarnya keturunan PKI. Jadi di sini kita harus teliti. Jangan ada yang menang berkata ya saja. Kita teliti dulu. Siapapun yang bicara, harus kita teliti. Pembicaraan itu pembicaraan benar atau pembicaraan hanya framing saja.
Oleh karena itu, adanya PWI, kegiatan-kegiatan PWI itu adalah insya Allah, karena di dalam PWI itu adalah anggotanya adalah para ulama-ulama pribumi, santri-santri, kiai-kiai, ajengan-ajengan. Ya insya Allah di PWI itu adalah pengajiannya, itu adalah pembahasan ilmu syariah, yaitu tentang fikih, tauhid, tasawuf, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kadang-kadang ada juga al-hikmah. Oleh karena itu awas. NU itu adalah Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama Nusantara. Penerus perjuangan para wali. Sekarang sudah banyak framing ke framing. PWI itu adalah kumpulan dukun-dukun. Awas, ini framing. PWI adalah penerus perjuangan Wali Songo. Titik. Bukan dukun. Sekarang awas, hati-hati. Orang yang mengijazahkan aurat dukun, awas, itu adalah pembodohan, itu adalah framing. Rasulullah saja mengajarkan untuk berzikir. Rasulullah juga mengajarkan, menyuruh untuk kita membaca Al-Quran. Tapi sekarang ada yang menyuarakan zikir, memberi kalimat-kalimat dzikrullah. Sudah ada yang framing dukun, awas, hati-hati. Ini adalah ajaran yang bukan ajaran para wali Allah. Karena Islam di Nusantara ini dibawa oleh para wali songo. Ajarannya ya banyak wirid, banyak berzikir, banyak puasa, banyak riyadhah. Makanya di Indonesia banyak para aulia Allah. Makanya Indonesia jaya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berbondong-bondong ulat, berbondong-bondong pengganggu, perusak NKRI, tapi tetap NKRI jaya. Karena di Nusantara banyak para aulia Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi hanya satu, kita harus waspada, kita harus jeli, dan kita harus ikuti semua agar kita bisa memilih mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang salah, mana yang benar. Allah telah memberikan kepada kita akal. Akal inilah yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabb. Sekarang framing begitu sulit kita untuk menghindar kalau kita tidak mendekati ulama-ulama Nusantara yang benar-benar murni. Mereka berbicara kepada ulama Nusantara, memframing adalah perkumpulan dukun. Mereka kepada ulama Nusantara, mereka membuat framing adalah Syiah, pemegang mazhab. Itu adalah hanya framing. Sebenarnya bisa jadi mereka lah kumpulan dukun, mereka lah neo PKI. Bisa saja seperti itu. Karena biasanya yang bicara itu yang harus kita waspadai. Artinya apa? Artinya kita ikuti ceramah, kita ikuti edukasi kedua belah pihak agar kita bisa memilih. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu insya Allah di PWI ada, kalau pengajian itu insya Allah pengajiannya tauhid, pengajiannya fikih, pengajiannya tasawuf, insya Allah.
Tarekat, hakikat, ma'rifat, insya Allah. Kalau ada framing PWI membubarkan pengajian, ya kita jangan langsung percaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin PWI membubarkan pengajian. Jadi yang dinamakan pengajian itu adalah mengedukasi umat ke jalan yang benar, mempersatukan umat agar tidak bercerai-berai, mengedukasi umat agar bisa ibadah kepada Allah, mengedukasi umat agar umat bisa berakhlakul karimah. Itu namanya pengajian. Kalau ada orang yang membubarkan acara seperti ini, ya bolehlah kita bilang itu adalah neo-PKI. Bagaimana kalau misalkan lagi provokasi? Ayo asa perang. Ayo kita perang. Asa perang. Asa telurit. Apakah itu dibilang pengajian? Tidak. Itu adalah provokasi. Wajar kalau oleh pemerintah dibubarkan. Karena ini meresahkan bangsa. Ayo silahkan ngaji bebas terbuka di Indonesia, ngaji dimanapun, asal jangan memprovokasi umat, jangan memecah belah umat. Jadi di Indonesia ini tidak butuh yang pintar dengan tidak berakhlak, tidak membutuhkan yang pintar tapi memecah belah umat. Sudah terlalu banyak. Di Indonesia ini dibutuhkan satu sosok kesepuhan, satu sosok ulama yang nyaman, yang bisa merangkul, yang bisa menyatukan, yang bijak, yang bisa mendamaikan. Itulah insya Allah kalau kita bisa menjadi sosok sesepuh yang bisa meredam, yang bisa menyatukan, yang bisa menyamankan, menenteramkan, insya Allah pasti kita akan diburu oleh semua umat manusia di Indonesia. Jadi di Indonesia jangan kita pandang-pandang agama. Di Indonesia agama silahkan kita berbeda, ideologi silahkan ayo masing-masing, tapi tetap persatuan kita harus dijaga. Yang beragama Kristen silahkan Kristen, yang beragama Buddha silahkan beragama Buddha, yang beragama Hindu silahkan beragama Hindu, dan silahkan agama pun, kepercayaan apapun silahkan, itu adalah hak masing-masing. Allah berfirman di dalam Al-Quran seperti apa? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Artinya apa? Artinya Islam mengajarkan kepada umatnya agar kita bersatu padu, merangkul, saya memuliakan, saya menghormati di antara kita walaupun beda agama. Jadi jangan gini, mentang-mentang beda agama diserang, mentang-mentang beda agama dimusuhi, tidak boleh. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadi. Jadi orang yang mengaku Islam adalah harus bisa menjaga lisannya, menjaga tangannya, jangan sampai melukai umat Islam itu sendiri. Sesama Islam aja dulu ini. Jangan sampai kita jangankan beda agama, beda akidah, beda ideologi, satu ideologi saja, satu agama saja, kita udah saling gontok-gontokan, saling menyerang, saling menuduh preman, menuduh mengkhianati nasab, menuduh PKI. Itu satu agama, mengaku Islam. Tidak, Islam tidak seperti itu. Islam adalah menjaga lisan dan tangannya untuk menyakiti sesama umat Islam itu sendiri.
Apalagi yang mengatakan, yang mengklaim dirinya orang beriman. Nabi bersabda, al-mu'minu man amanahun nas ala dima'im wa amwali. Jadi kalau orang mukmin itu adalah tandanya apa? Menjaga perhatian, pengertian, saling menolong dengan sesama manusia. Bukan agama lagi. Jadi tingkatan orang iman itu orang yang mengaku iman ya, karena setiap orang Islam belum tentu iman. Kadang-kadang hanya KTP saja. Beda dengan iman. Kalau iman itu ya benar-benar iman, percaya dengan adanya Allah, dengan adanya malaikat Allah, adanya hari kiamat, percaya dengan para nabi, para malaikat, juga percaya dengan kodo-koda. Nasib kita buruk baik itu adalah Allah yang mengatur, percaya itu. Sudah melaksanakan hukum Islam. Yang namanya syahadat, sholat, zakat, nunggah haji, hukum Islam yang 5. Jangan sampai kita mengaku Islam, dengan sesama saja kita bermusuhan, dengan sesama saja kita saling menceraikan, dengan sesama agama saja kita saling serang menyerang, ngakunya Islam, itu adalah zon, bohong. Karena yang namanya Islam harus bisa menjaga lidahnya dan tangannya untuk menyakiti sesamanya. Kalau mengaku orang beriman, harus kita bisa saling menolong, membantu, menjaga dengan seluruh umat manusia tanpa mengenal agama. Kristen, Buddha, Hindu, tetap harus kita jaga. Harus kita hormati, kita muliakan. Dan kita selamatkan dari hal yang tidak disukai. Orang beriman, Islam mengajarkan seperti itu. Jadi sejatinya Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, merangkul, menaungi, menyantuni seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Alhamdulillah. Makanya kalau orang yang mengaku Islam, beriman, tapi jangankan dengan beda agama, beda ideologi, beda pendapat, dengan seagama saja bentrok, itu adalah omong kosong, hanya pengakuan saja. Boleh ngaku, tapi diakui tidak. Na'udzubillah. Di sini berdiri PPIRS untuk menjaga bangsa, nusa, agama, dan negara. Karena kecintaan kita terhadap bangsa, kecintaan kita terhadap tanah air, ini adalah sebagian daripada iman. Harus kita hukumnya untuk mencintai tanah air. Jangan sampai tanah air kita ini direbut oleh orang-orang luar, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetap NKRI harga mati. Harus kita taruhkan jiwa raga kita untuk menjaga NKRI ini. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la raddu illa ma'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharuskan kepada kita semua untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita ke tempat kita kembali. Jadi ini, ayat ini adalah benar-benar bisa tersurat, bisa tersirat. Untuk kita harus cinta tanah air. Jadi 8 mad di sini para ulama banyak berpendapat. Ada yang dimaknai negara Mekah, ada yang dimaknai hari kiamat, ada yang dimaknai kematian, ada yang dimaknai alam akhirat, berbagai macam. Tapi Syekh Ismail di dalam kitab tafsirnya Ruhul Bayan, beliau menafsirkan atau berpendapat
fi tafsiril ayat, di dalam tafsir ayat ini adalah isyaratun illa anna habbal waqon minal iman. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada apa? Kepada cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Ayat ini di dalam kitab Ruhul Bayan tafsirnya Syekh Ismail. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu katsiran al-waton al-waton. Fakana tahaqqaqallah subhanahu wa ta'ala su'alah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan menuju Madinah banyak menyebut al-waton, al-waton, al-waton. Ya maksudnya beliau rindu kepada Mekah. Maka fahaqqaqallahu su'alah. Fahaqqaqallahu subhanahu wa ta'ala su'alah. Ya Allah mengabulkan Nabi Muhammad SAW bisa kembali lagi ke Mekah. Bisa memerdekakan, merebut Mekah kembali. Terus Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laula hubbul waqt la kharuba baladusu fa bi hubbil awtan imratil buldan. Jadi Sayyidina Umar berkata, Rasulullah kalau memang tidak cinta kepada tanah airnya, Makkah maksudnya, yang begitu tanahnya tandus, kalau tidak cinta maka lahorba baladusu, mungkin hancurlah tanah tandus itu. Tapi pabih bil auton umirul buldan. Tapi dengan adanya cinta tanah air, maka dibangunlah tanah air itu. Diperbaiki, diperindah, dibangun. Artinya apa? Artinya cintai tanah air kita. Pertahankan tanah air kita. Karena mempertahankan tanah air, cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya awas, setelah adanya pemalsuan, sejarah-sejarah dibelokkan, pahlawan-pahlawan diklaim sebagai baal, kuburan-kuburan palsu banyak di mana-mana. Ini apa? Ini negara kita dalam incaran, harus kita pertahankan, harus kita jaga. Itulah PWI menjaga, jadi garda terdepan menjaga nusa bangsa, negara dan agama. Oleh karena itu sekali lagi Al-Fakir katakan, PWI LS Jaya Nusantara Jaya. Oleh karena itu ayo Al-Fakir mengajar, Al-Fakir menganjurkan, ayo bangsa Nusantara dukung PWI, masuk PWI demi NKRI, jangan sampai binatang. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. PWI jaya, PWI berdiri kuat, insya Allah Nusantara akan jaya dan kuat. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Semoga bermanfaat, semoga mengedukasi bagi kita semua, dan semoga menjadi jalan hidayah untuk kita semua. Sekian demikian. Wallahul muwaffiq.